firman Tuhan. Jadi renungan kita pagi hari ini dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 6. Perikopnya orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyotoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyotoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ya, sampai di sini. Ya, jadi ketika orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian ke Israel, yaitu kepada dia ke rumah Abinadab, ya, yang waktu itu pertama di Bet-Shemesh, kemudian Bet-Shemesh tidak cocok, ada petaka juga, dan akhirnya diantar ke rumah Abinadab. Dan itu 20 tahun berjalan. Nah, situasi 20 tahun itu yang terjadi adalah bagaimana bangsa Israel ini kurang memperlihatkan bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Nah, kita nggak tahu persis di sini apakah hanya digudangkan saja itu, ya, mezbah Tuhan, tabut perjanjian itu di sini diceritakan, dan kemungkinan itu yang terjadi. Dan orang Israel ini terpengaruh dengan budaya orang Kanaan, dengan Tuhannya orang Kanaan, ya, karena mereka pun banyak juga yang kawin campur, dan sebagaimana janji Tuhan waktu itu, sebetulnya orang Kanaan ini tidak boleh disisa-sisakan gitu, tapi itulah yang terjadi. Dan dampaknya mereka terpengaruh, termasuk dalam hal beribadah kepada Tuhan, yaitu Tuhannya orang Kanaan. Dan apa yang terjadi dalam perikop ini jelas bahwa oleh karena itulah, gitu ya, oleh karena mereka beribadah kepada Allah yang lain, maka mereka berada di bawah pengawasan, gitu ya, tekanan orang Filistin ini. Mereka berada di bawah tekanan orang Filistin, ya pastilah mungkin mereka harus bayar pajak, gitu ya. Nah, sehingga mereka mengeluh. Ya, mengeluh di sini ya tentu mengalami kesulitan lah. Sebagaimana kitab hakim-hakim zaman sebelumnya, ketika mereka taat, mereka ada dalam kemerdekaan, tapi ketika mereka tidak taat, ada di dalam jajahan. Nah, kondisi ini juga terjadi bagaimana orang Filistin mengintervensi kehidupan mereka, dan itu menjadi satu keluhan. Dan sebagai penyebabnya dalam perikop ini adalah ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah, ini juga mungkin jadi renungan bagi kita. Pertama, nah, kalau kita
bergaul gitu ya, mungkin dengan orang-orang yang kurang beriman, nah kita juga bisa menjadi bagian dari mereka ya, terpengaruh dengan pola hidup yang tidak berkenan. Nah, kedua, ketika kita kurang dibangun dengan firman Tuhan, ya pastilah kita akan makin jauh gitu. Kita akan makin jauh. Makanya selalu dibilang perpulungan itu jangan pernah keluar dari perpulungan itu. Maka ada bahaya di luar dari perpulungan itu. Nah, ini pun juga seperti itu. Ketika mereka kurang dalam mendengar firman Tuhan, kurang beribadah kepada Tuhan, akhirnya mereka ibadah kepada Allah lain. Nah, sehingga ini juga jadi perenungan bagi kita. Mereka berharap kepada Allahnya orang Kanaan. Nah, pada zaman sekarang ini, ketika kita kurang mendengar firman Tuhan, yang tadinya bisa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu hal, tapi justru sekarang berbalik, ya mungkin bukan ke agama yang lain, bisa ya. Termasuk ini juga jemaat-jemaat Kristen. Mereka bukan berharap kepada Tuhan gitu ya, bukan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi mereka berharap kepada kekuatannya, kemampuannya, harta, jabatan. Nah, dalam konteks ini pasti ada kesulitan ya. Akan banyak masalah dalam bentuk keluhan-keluhan. Makanya jangan heran kita ya, orang yang kaya pun bukan tidak ada masalahnya, mungkin masalahnya lebih hebat lagi gitu. Masalahnya lebih hebat lagi. Nah, jadi dalam perikop ini kita diminta, Samuel minta supaya mereka ini kembali kepada Tuhan untuk meninggalkan Allah yang lain. Itu juga yang perlu koreksi bagi kita, untuk tidak berharap kepada banyak hal yang sifatnya duniawi, tapi berharaplah kepada Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhan ada damai sukacita. Ketuhan kalau si mugikan kata di bata dengan semakai kenca beskiluk dan tetap wari. Haleluya. Amin.